Sobat Inspirasi, ketemu lagi dengan saya, Rudy Bonsa, tentunya di acara Inspirasi, Awal Media Nusantara. Semoga nggak bosan ya untuk selalu menyaksikan tayangan-tayangan dari Inspirasi ini, karena kita akan selalu hadirkan Sobat-Sobat Inspirasi, sekumpulan orang hebat yang menginspirasi. Kalau kemarin kita sudah menyaksikan tokoh-tokoh dari ulama, tokoh-tokoh dari pemerintahan, bahkan dari olahraga aeromodeling. Kali ini kita hadirkan seorang fashion designer dan juga pembina model. Siapa sih yang nggak kenal Bayu Ramli dengan Axis modelingnya? Kalau Anda belum tahu, kita bisa saksikan dulu profil singkatnya lewat video kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, bagaimana Sobat Inspirasi sudah saksikan video singkatnya? Itu tadi Bayu Ramli. Bayu Ramli adalah Axis Modeling. Axis Modeling adalah Bayu Ramli. Luar biasa sekali, di kesempatan kali ini Awal Media Nusantara di Studio Inspirasi sudah hadir. Bayu Ramli dari Axis Modeling dan juga Mbak Siska. Halo, apa kabar Mas Bayu? Kabar baik, Mas. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kalau Mas Bayu ini kayaknya always happy nih. Tambah terus. Tambah terus. Iya. Selalu dikelilingi wanita-wanita cantik. Gimana Mas Bayu perasaannya nih? Ya ini karena ini pekerjaannya, Ya. jadi ya tidak ada yang sesuatu, tapi ini pekerjaannya. Oke. Dan mungkin Mas Bayu bisa ceritakan nih Mas, awal merintis karir as fashion designer, kemudian menjadi pembina model ini, awal ceritanya seperti apa sih Mas Bayu? Saya dulu pertama kali saya menampakkan saya justru di dunia entertain, terutama di acting. Oh, acting ya? Oke. Waktu itu saya Teater atau? Iya, saya mengawali dari teater dulu. Oke. Saya ikut teater Lingkar. Ya, saya terima kasih sekali sama Mas Ton. Mas Ton, teater Lingkar. Mas Ton, siapa Ya. yang kenal Mas Ton? Betul. Beliau adalah guru besar saya yang selama ini memberikan pelajaran-pelajaran berharga untuk mendidik acting. Ya. Kemudian saya punya saudara yang kebetulan berkecimpung di Parvi. Oke. Akhirnya saya mendalami di perfilman. Kemudian setelah itu saya menikah dan saya mulai melirik ke dunia model. Apa nih yang membuat Mas Bayu akhirnya melirik dunia model ini? Ya, saya sudah mulai itu berkaitan dengan kebutuhan. Oke. Kebutuhan bahwa semakin tua semakin kebutuhan banyak ya. Iya. Itu akhirnya lebih menjanjikan di sini, bukan di film nggak menjanjikan, sama-sama oke, tapi di sini saya lebih melirik ke dunia model dan saya punya sedikit ilmu dari orang tua saya, yaitu saya di dunia fashion. Oke, mungkin Sobat Inspirasi juga belum banyak yang tahu ternyata seorang Bayu Ramli itu dulunya juga pernah menggeluti dunia acting, bergabung di Parvi. Untuk peran-peran yang diambil apa dulu, Mas? Saya Bayu? masih ingat itu dulu pertama kali saya di sini. Waktu itu produksi TVRI itu. Zaman dulu kan TV nasional itu yang ngetrain itu kan TVRI. Masih muda sekali saya. Saya main sama almarhum Mak Lampir,
Farida Masa. Dan aku ingat itu sutradara Vicky Dayat. Itu saya main dapat peran itu, saya itu ya walaupun itu perannya nggak besar, tapi di sini cukup berarti sekali, membangun sekali. Iya. Bersama Mak Lampir, Farida Pasha ya. Iya, masih ingat. Iya, saya dapat Iya. kesempatan lawan main beliau betul. ya. Main sedikit sih, nggak banyak, tapi di sini beberapa scene, cuman itu sangat sangat mengangkat saya gitu waktu itu. Dan ternyata untuk fashion desainnya menuruni bakat dari mama Ibu ya. saya, betul, dari ibu saya. Ibu saya dulu kalau ibu saya sudah mulai bikin pola, mendesain, terus kemudian mulai menjahit, itu saya di situ selalu ada dan saya selalu memperhatikan, melihat seperti itu. Hingga akhirnya ilmu itu bisa saya bawa sekarang dan sangat bermanfaat sekali. Hingga saya combine dengan saya punya sekolah model. Oke. Dan ini hasilnya model saya bawa ini. Mbak Siska. Siska, betul. Kalau jadi model di Axis Modeling ini apa sih sebenarnya Mas Bayu syaratnya? Selain mungkin tinggi badan, good looking dan sebagainya. Iya, yang jelas kalau pengen jadi model itu ini syarat utamanya memang dia harus punya penampilan, itu aja sih. Karena masing-masing model itu punya tugas, ya, punya tugas orang model. Yang pertama paling nggak dia harus bisa difoto. Ya, Bisa difoto, bisa Sobat difoto, Inspirasi. bisa Jadi model berpose. itu harus bisa difoto, bisa berpose. Oke. Kemudian yang nomor 2, dia harus siap untuk berani jalan di atas catwalk. Jalan di Nggak atas sekedar jalan ya Bang? Betul, ya. Terus yang ketiga yaitu sedikitnya dia harus bisa berakting karena berkaitan dengan iklan. Terutama untuk syuting iklan, buat iklan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing syarat model itu ketentuan dari 3 yang saya sampaikan di situ, masing-masing mempunyai persyaratan khusus. Kalau mau jadi foto model tentunya mereka untuk tinggi badan tidak diwajibkan. Ukuran sekian-sekian ya, tapi dia mempunyai wajah yang cukup luar biasa kalau di foto itu. Kamera face, fotogenik gitu ya. Jadi, Kalau saya sih autogenik. Jadi kalau di mobil kelihatan oke gitu ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu catwalk model. Dia seorang model itu harus karena promosi dari seorang model diantaranya mempromosikan baju ya, otomatis menjadi pragawati lah. Kalau untuk jadi pragawati ataupun peragaman memang tinggi badan memang berpengaruh gitu. Jadi jangan sampai salah tafsir bahwa aku mau jadi model, aku kok nggak pendek lah, model apa dulu gitu loh. Kalau foto model syarat tinggi badannya enggak ya? Kemudian yang ketiga yaitu iklan. Kalau iklan nih otomatis dia sedikit bisa acting, tinggi badan juga nggak berpengaruh, tapi dia di kamera dia luar biasa. Banyak dari anak-anak yang jadi bintang iklan, kemudian inilah itulah. Jadi ketiga tugas dari seorang model itu yang kita bina, yang kita didik, yang kita arahkan, hingga akhirnya mereka menjadi model profesional. Tadi menyinggung anak-anak, berarti Axis Modeling dari usia berapa? Oh, kita dari usia 3 tahun, Mas. Oh. Iya, 3 tahun itu bisa diarahkan. Seperti halnya kemarin kita dapat iklan untuk iklan sepatu. Itu iklan vitamin, iklan susu. Ini teman-teman pernah juga Mas untuk gitu iklan ya? obat cacing mereka. Oh, gitu ya. Cacingnya udah keluar ya. Sobat Inspirasi, kita simpan dulu tentang Axis Modeling, bagaimana menjadi foto model, menjadi model catwalk, menjadi model iklan. Kita jeda dulu, kita akan ngobrol lagi di Inspirasi setelah ini. Jangan kemana-mana. Sobat Inspirasi, membangun sebuah brand, membangun sebuah nama itu tentu saja bukan satu perkara yang mudah. Ini juga pasti dialami oleh Bayu Ramli dengan Axis Modelingnya. Pasti banyak tantangan, banyak hambatan, namun saat ini sudah terbukti bahwa Bayu Ramli dan Axis Modelingnya sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Gimana sih Mas Bayu?
Tantangan-tantangannya apa saja waktu dulu membangun Axis Model dan nama Bayu Ramli sendiri? Iya, tidak hanya cuma di model aja, semua pekerjaan pasti ada tantangan dan Betul. pastinya ada sebuah perjuangan. Kalau untuk di model di sini memang saya harus mengubah stigma bahwa Oke. dunia model itu untuk orang-orang awam memikir bahwa ini dunia yang sangat Glamor pasti. glamor pasti. Oke. Mungkin bagi mereka yang tidak tahu awam, wah nanti jangan-jangan kalau saya menyekolahkan anak saya di dunia model nanti takut ke arah yang tidak bagus. Pergaulan yang bebas. Betul. Jadi kalau panjenengan bilang glamor, itu pasti. Iya. Karena apa? Glamor itu kalau kita tidak memberikan sesuatu yang glamor, itu bukan model. Kita di sini model itu yang kita jual adalah sebuah impian. Ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan dari impian itu, seperti itu. Ya. Dan kita memberikan bekal terhadap siswa-siswi kita, yaitu bagaimana supaya menjadi seorang model itu yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan kepribadian yang bagus, itu yang kita tekankan di sini. Profesional yang pasti. Betul, pastinya. Kita ada beberapa hal yang kita tekankan, yaitu model-model kita yang penting satu, untuk keagamaan itu dia punya basic agama yang kuat, keimanan sebagai pondasi memang ini. Betul itu, karena kalau dengan model diberikan modal seperti itu, aku yakin hal-hal yang tidak baik, sebetulnya hal yang nggak baik itu kan tidak hanya cuma di model aja, betul. tapi di model itu lebih dekat, karena model itu sorotan masyarakat, sorotan publik. Itu lebih kena sedikit aja model udah itu pasti itu pernah. Betul kan, seperti itu. Maka kita berikan materi-materi tentang kepribadian, etika berpenampilan, bagaimana kamu bisa bersosialisasi dengan baik biar diterima. Itu yang kita tekankan, itu yang kita ajarkan di sekolah modeling kami. Oke. Seperti itu Mbak Siska. Iya, betul selama sekali yang ini. dibilang Boleh sama. diceritain nih, pernah nggak sih dapat omongan-omongan yang bernada miring gitu tentang profesi Mbak Siska sebagai model tentunya saat. Mungkin banyak sih. Mungkin kalau dari orang tua tuh biasanya dia nggak setuju kalau misalnya anaknya itu dijadikan model, karena kan banyak isu di luar kalau misalnya kalau model itu pasti kehidupannya glamor, kehidupannya serba wah kan biasanya. Dan lebih ke pergaulan bebasnya itu pergaulan ya Mbak bebas. Siska. Tapi kan sebenarnya kalau kita ikut di sebuah agensi itu kan kita dididik supaya kita tuh nggak boleh sembarangan. Jadi misalnya kita tuh nggak boleh misalnya ke klub, nggak boleh kayak nongkrong nggak jelas, bergaul sama orang yang nggak jelas juga. Pokoknya lebih terurus kalau di dalam agensi itu sendiri. Tapi godaan-godaan dari luar Godaan juga. itu pasti ada, cuma kan kita tuh biasanya kalau di dalam agensi itu udah dibilangin terus sama Pak Bayu, Jadi strategi menepis supaya tidak tersinggung. Pak dan Bayu itu sebagainya. benar-benar kayak mengawasi semua modelnya dengan ketat. Karena image ya, begitu nanti model dari Axis Modeling ini ternyata di luarnya sana punya perilaku yang kurang terpuji dan sebagainya, pasti imbasnya ke Axis Kita Modeling dituntut juga. supaya bisa menjaga attitude di dalam Biasa. modeling itu sendiri. Dan mungkin kalau Mbak Siska sudah berapa lama di Axis Kalau Modeling? saya sudah 10 tahun sih. Sudah cukup lama banget. Ini Mbak Siska ini termasuk salah satu model yang tidak takut ketinggian, karena Mbak Siska sendiri sudah tinggi gitu. Ini pakai heels soalnya. Pakai heels ya. Dan hari ini matur nuwun nih Mas Bayu Ramli, Axis Modeling sudah support wardrobe-nya Rudy Bonsa di acara Inspirasi. Disupport terus loh kita. Keren banget Mas Bayu Ramli. Mudah-mudahan nanti Bayu Ramli tambah keren desain-desainnya, sehingga nanti janji tetap bikinkan saya pas Spesial khusus ukuran ya. saya. Tak Ya kan? bikin spesial khusus. Terima kasih Mas Bayu. Ukur nanti ya. Sobat Inspirasi, tetap saksikan Inspirasi karena kita akan kembali dengan obrolan-obrolan yang lebih oke bersama.
Bayu Ramli dan juga Mbak Siska. Jangan kemana-mana. Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama Rudy Bonsa di acara Inspirasi, masih ditemani Mbak Siska yang cantik di sana dan juga Mas Bayu Ramli tentunya. Mas Bayu, ini nyaman sekali. Wow. Apa ini namanya, Mas Bayu? Sekarang itu saya lagi seneng nih bikin model-model style Oke. cardigan ya kalau Iya. istilahnya cardigan. Ya, tapi di sini saya style untuk cowok ini pas banget ternyata. Dipakai juga enak. Outer seperti ini ya. Betul, seperti itu. Ini cukup dengan t-shirt seperti ini, v-neck semacam Betul. ini. Anak-anak muda seneng banget ya. Apalagi nanti dipadukan dengan celana pendek buat acara jalan-jalan. Oh, oke. Pas banget gitu loh. Kemudian sneakers semacam itu Iya, ya, lebih kelihatan betul. sporty. Ya. Ya, ya. Kalau unsur-unsur batiknya sendiri, Mas? Saya lebih cenderung memakai batik Jawa Tengah nih, karena batik Jawa Tengah nih saya gali dari nilai artistik sininya tuh tinggi sekali. Ya, jadi eman-eman kalau satu misal kita potong-potong batik tulis, aduh, iya loh, nanti ininya hilang. Dan saya yakin saat ini Mas Bayu Ramli sedang sibuk-sibuknya, nggak tahu itu orderan untuk fashionnya atau pembinaan untuk model-modelnya, tapi masih menyempatkan waktu datang ke Awal Media Nusantara. Sebenarnya apa sih peran media untuk Mas Bayu Ramli ini? Aduh, saya sampaikan secara jujur ya. Saya bisa dikenal Bayu Ramli ya. Itu saya akui, itu peranan besar itu dari media. Baik itu tulis, baik itu cetak maupun elektronik ya, itu dari media. Makanya menurut saya peranan media itu sangat penting bagi kita ini entertain, bagi kita ini penggerak seni khususnya ya tuh, karena kita bisa dikenal, kita bisa mereka tahu siapa kita. Itu Karya-karya kita. peranan penting dari penulis-penulis di sini, dari mereka-mereka yang biasa membuat kita terkenal seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya menjauhkan diri dari media, itu salah banget gitu loh. Kalau kita pengen dikenal, kita pengen ngetop, iya apapun media manapun, ayo kita selalu welcome, kita terbuka untuk memberikan informasi tentang apa yang kita kerjakan, apa yang saat ini lagi apa yang itu memang media sangat tepat sekali seperti itu. Begitu berartinya peran media dalam perjalanan karir seorang Bayu Ramli dan Eksis Modeling. Dan mungkin sebagai pertanyaan terakhir nih, baik untuk Mbak Siska dan juga Mas Bayu. Mbak Siska, selama 10 tahun bergelut di dunia modeling nih, apa nih event atau peristiwa apa yang paling berkesan menurut Mbak Siska? Yang paling berkesan kalau buat saya itu iklan suplemen Oke. bersama almarhum Didi Kempot. Wow, keren loh. Bersama Lord Didi Kempot almarhum ya. Iya, sangat berkesan karena orangnya sangat baik, ramah, Oke. merakyat. Berperan dan bisa- sebagai apa Mbak di iklan itu, Kalau Mbak Siska? saya pas itu menjadi sinden ya. Menjadi sinden, oke. Dan untuk produk suplemen ya Iya. bersama Lord Didi Kempot. Dan memang kita ketahui bersama saat bertemu dengan Lord Didi Kempot ini, beliau ini memang pribadi yang ramah ya, support Iya. sekali. Terkesan saya. Ya, luar biasa. Kalau Mas Bayu Ramli, apa nih? Satu pagelaran apa nih yang benar-benar bisa mengangkat nama Bayu Ramli? Ini yang sangat luar biasa sekali dalam seumur hidup saya. Saya dikontrak salah satu produk dari Jepang, pakaian dalam wanita. Wow. Itu dalam atau pedalaman? Enggak, dalam. Oh, dalam. Iya, ada
jadi underwear, jadi Underwear. betul Bra holder, celana dalam. celana dalam. Itu yang luar biasa. Saya dapat tawaran spesial ya. Di sini saya betul-betul memeras otak saya untuk menjadikan pagelaran itu sukses, ditonton banyak orang tapi tidak norak dan tidak saru. Itu yang betul-betul menjadi saya sangat tertantang dengan fashion show seperti itu. Oke, dan pagelaran itu akhirnya sukses. Berhasil. Karena saya tidak memberikan satu adegan show itu secara vulgar dan norak, enggak ya, Tapi di tetap sini elegan. tetap elegan karena saya itu yang paling berkesan dalam sejarah saya fashion show itu. Jadi produk Jepang yang mahal ya, itu saya buat misal celana dalam sama ya gitu ya, Tupis gitu ya. oh ya, Lingerie-nya? Iya lah, keluar itu kan mereka kalau mesti pikirannya wah ini mesti gitu ya. Tapi di sini saya sulap menjadi sebuah tampilan dan tontonan yang luar biasa, karena di sini saya kasih desain dengan mungkin semacam tambahan selendang, kemudian saya kasih jadi tatapan matanya tidak ke sini tapi saya arahkan ke kepala, saya arahkan ke bawah, terus main itu jadi kayak semacam gimana ya, properti sangat mendukung sekali. Saya bawa dupa, saya bawa ini, jadi kelihatan sangat kesannya mewah dan tidak saru seperti itu. Ini luar biasanya seorang Bayu Ramli, karena memang mungkin background di perfilman itu yang memperkaya kasanahnya seorang Bayu Ramli. Belajar berinovasi, bagaimana bisa membuat sesuatu yang sederhana menjadi yang luar biasa. Dan pesan secara fungsional dari pakaian dalam itu tersampaikan, dan produk Jepang itu sendiri mereka sangat terkesan sekali dengan penampilan. Boleh applause untuk Bayu Ramli. Dan kisah kesuksesan Bayu Ramli melakukan satu pagelaran busana pakaian dalam dari Jepang ini yang menutup jumpa kita di Inspirasi kali ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Siska, Mas Bayu Ramli. Kapan-kapan kita undang lagi untuk ngobrol-ngobrol ya Mas. Terima kasih kesempatannya. Tapi yang jelas kita tunggu yang size-nya Rudy Bonsa. Sukses buat awal. Matur nuwun Mas Bayu. Untuk Anda yang ingin menggeluti bidang modeling, jangan ragu-ragu, karena di Axis Modeling semua diajarkan. Mulai dari attitude, profesionalisme sebagai model, semua diajarkan di sini. Anda dibekali dengan sesuatu yang penting untuk menjadi seorang model, dan fashion designer juga bisa menjadi pilihan profesi Anda, karena nyatanya Bayu Ramli saat ini bisa eksis juga dari fashion design. Ya, ada sesuatu yang spesial di edisi kali ini karena Bayu Ramli akan bagi-bagi hadiah. Tepuk tangannya dong. Kalau hadiah aja semangat ya. Apa nih Mas Bayu? Hadiahnya apa nih untuk Sobat Inspirasi? Oke, bagi yang subscribe, bagi yang komen yang bagus nih. Komentar yang bagus, iya, ya, komentar yang bagus ya. Gitu, akan dipilih. Oke. Oke, 3 komen yang terbaik yang bisa menginspirasi. Wah, silakan tulis komen-komennya di bawah ya, yang menginspirasi ya. Betul. Kami akan memberikan hadiah khusus, yaitu berupa 3 busana. Wow. Dan untuk 1 bagi mereka yang berkomennya juga oke juga, kami akan memberikan voucher sekolah modeling selama 1 tahun. Contoh komen yang bagus tuh, Iya. Mas Bayu, saya pengen belajar. Gitu. Menginspirasi. Oh, yang menginspirasi. Gitu. Menginspirasi. Oke. Untuk itu, siapkan komentar terbaik Anda yang menginspirasi untuk bisa mendapatkan baju eksklusif dari Bayu Ramli. 3 buah baju eksklusif. 3 buah baju eksklusif. Sampai belibet nih Mas Bayu. Iya. Saking happy-nya saya. 3 buah baju eksklusif dari Bayu Ramli, dan
satu pemenang untuk kesempatan belajar di Axis Modeling. Iya. Itu ya Mas Bayu. Oke. Langsung saja kirim komentar dan nanti hadiahnya bisa diambil di Awal Media Nusantara. Jangan lewatkan. Sekian dulu inspirasi. Tetaplah menjadi sobat inspirasi yang setia dengan selalu menyaksikan episode-episode dari Inspirasi. Dan bersiaplah untuk terinspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.